Shalom, selamat hari Minggu. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat datang, selamat bergabung di kebaktian sekolah minggu online Bina Warga Minggu 26 November 2023 bersama dengan Kak Lina dari GKI Cicurup dan Kak Eta dari GKPS Cikokol, Jakarta. Wah, adik-adik, hari ini adalah minggu terakhir dari tahun liturgi yang disebut dengan Hari Raya Kristus Raja. Dan minggu depan kita sudah masuk di Minggu Advent untuk menyambut peringatan kelahiran Kristus Sang Juru Selamat. Wah, adik-adik, senang ya bertemu Kak Lina, bertemu dengan semua teman-teman sekolah minggu, walaupun dari rumah kita masing-masing. Yuk adik-adik, kita bangkit berdiri, kita naikkan pujian bertemu dalam kasih-Nya, kasih Tuhan yang menyatukan kita. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudaraku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Ayo adik-adik, berikan salam kepada orang yang ada di sekitar kita dengan penuh sukacita dan senyum yang manis. Dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Temu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudaraku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudaraku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersatu di dalam doa. Segala puji dan syukur kami naikkan kehadiran-Mu Tuhan. Engkau Allah kami yang luar biasa, Allah yang mengasihi dan mencintai kami dengan kasih yang tak terbatas. Tuhan, saat ini kami mau bersekolah minggu. Berkati kami supaya kami boleh menaikkan pujian bagi Tuhan, belajar kebenaran firman Tuhan. Berkati jaringan internet kami supaya terkoneksi dengan baik. Dan berkati Kak Lina, juga Kak Eta, dan seluruh tim Bina Warga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tahukah kamu bahwa setiap kita bangun pagi, sampai kita tidur, sampai kita bangun lagi, kita boleh merasakan betapa baiknya Tuhan di dalam kehidupan kita. Betapa baiknya Engkau Tuhan di dalam kehidupan kita yang tidak pernah meninggalkan kita. Betapa
baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia nama-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tiba waktunya bagi kita sekarang belajar kebenaran firman Tuhan dari Alkitab yang akan disampaikan oleh Kak Eta dengan tema Tuhan beri keberanian. Wow, Tuhan beri keberanian pada siapa ya? Pada kakak, pada adik-adik, pada Kak Eta, Kak Hendra, Kak Fani, atau siapa? Yuk kita mau tahu, pasti mau taunya, tahu banget. Mari kita persiapkan hati kita dengan menaikkan pujian firman-Mu, pelita. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan sebagai sulur pada jalanku. Firman Tuhan, firman Tuhan menerangi jalanku. Firman Tuhan, firman Tuhan, pelita hidupku. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan sebagai sulur pada jalanku. Firman Tuhan, firman Tuhan menerangi jalanku. Firman Tuhan, firman Tuhan pelita hidupku.
Halo adik-adik, Biwina warga, selamat hari Minggu. Ketemu lagi dengan saya, Kak Eta. Kita mau mendengar firman Tuhan. Sebelumnya, yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari Minggu yang indah ini. Kami boleh mendengar firman-Mu. Biarlah firman-Mu boleh berakar, bertumbuh, dan berbuah lebat di dalam kehidupan sehari-hari setiap kami. Terima kasih Tuhan, berkati ibadah ini, hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, yuk kita mau dengar firman Tuhan. Siapkan Alkitabnya ya. Nah adik-adik, yuk kita dengar ceritanya. Nah adik-adik, kita mau dengar cerita dari kisah Daud. Pasti adik-adik sudah sering ya mendengarnya. Nah, waktu itu kan bangsa Israel sedang ditantang oleh bangsa Filistin. Nah, di mana ada seorang raksasa bernama Goliat. Nah, pada saat itu bangsa Israel yang berhadapan dengan orang Filistin, mereka sangat gentar, sangat takut seperti itu karena ada raksasa yang gede banget. Kalau adik-adik pernah lihat ondel-ondel, nah, si Goliat itu hampir seperti ondel, bahkan lebih besar dari ondel-ondel ya adik-adik ya. Akhirnya Daud maju. Daud ini sebenarnya bukan seorang prajurit, tapi abangnya adalah prajurit. Daud sedang mengantarkan makanan kepada abangnya. Tapi ketika dia lihat bangsa Israel dihina, diejek, diolok-olok, Daud menjadi kesal juga gitu ya. Daud adalah seorang gembala. Nah, adik-adik bisa lihat ya, ini Daud lagi ngambil batu di pinggir kali, di pinggir sungai. Untuk apa dia ngambil batu ya adik-adik ya? Yuk kita lihat cerita selanjutnya. Ternyata Goliat sedang menantang Daud. Ayo kalau kamu berani ngadepin aku, seperti itu. Gak apa-apa ya adik-adik ya, ada suara ayam. Nah, terus Daud sebenarnya sudah dikasih pedang, sudah dikasih perisai, baju perang. Tapi karena Daud masih kecil, akhirnya Daud bilang, aku gak butuh semua perlengkapan itu. Sudah gak usah, aku punya umban ya. Kalau waktu pernah ada adik-adik jalan-jalan ke Museum Alkitab, dibilang bukan ketapel tapi umban, dan itu diisi dengan batu. Itu adik-adik, dia punya umban, dia punya batu karena dia seorang gembala. Daud seorang gembala yang sering menghadapi singa, beruang dalam menjaga domba-dombanya dengan senjatakan apa? Umban dan batu. Nah, kira-kira kalau menurut adik-adik, Daud takut gak sih sebenarnya menghadapi Goliat? Sementara Daud segini, Goliat segini. Daudnya kecil seperti kelingking, Goliatnya jempolnya sebesar-besarnya. Pasti takut ya sebenarnya ya. Nah, tapi karena si Daud sudah terbiasa mengembalakan domba dan terbiasa juga mengandalkan Tuhan dan sering ditolong Tuhan saat menghadapi singa, harimau, beruang yang mengancam dombanya, Daud percaya kepada Tuhan. Nah, ketika Daud diperhadapkan dengan Goliat, Goliat ngeliatnya kayak ngeliat semut. Goliat cuman bilang, emang kamu kira aku hewan ini? Kamu ngadepin aku pakai tongkat gitu ya? Terus, ya udah sini maju gitu. Daud cuman bilang, kamu menghadapi aku dengan pedang, tapi aku mendatangi engkau dalam nama Tuhan, seperti itu. Akhirnya dia putarlah itu umbannya, lalu kena ke dahinya si Goliat. Dalam sekejap Goliat tumbang adik-adik ya. Dan disitulah akhirnya Daud mendapat kemenangan dari Tuhan dan seluruh bangsa Israel bersorak-sorai. Ya, itulah kemenangan pertama bagi Daud saat menghadapi lawannya. Akhirnya bangsa Israel menang, ditolong oleh Tuhan melalui siapa? Daud ya adik-adik ya. Nah adik-adik, tadi kan kakak sempat bilang ondel-ondel. Coba nih kakak tanya, siapa di sini yang takut sama ondel-ondel? Oh iya, kakak juga dulu takut, badannya gede, matanya nggak kedip lagi ya. Jalannya begitu, waduh kalau ada ondel-ondel kayaknya maunya kabur gitu ya adik-adik ya.
Terus siapa di sini yang takut kalau malam tidur lampunya dimatikan? Entah suka ngeliat bayangan-bayangan apa gitu. Kakak juga dulu takut kalau matiin lampu, harus nyala lampu ya. Nah adik-adik, sebenarnya kita takut itu karena apa ya? Memang ada peribahasa yang mengatakan berani karena benar, takut karena salah. Memang kalau kita salah, kita sedang berbuat yang tidak baik, pasti kita takut. Karena apa? Takut dimarahin, ya kan? Nah, kalau kita benar, kenapa kita harus takut? Seperti itu. Nah, ketika kita berbuat salah pun kita tidak perlu takut. Yang penting kita mau mengakui. Contoh, udah dibilang mama jangan main bola di dalam rumah, akhirnya tetap main, lalu kena lah itu vas bunga mama kesayangannya yang belinya jauh mahal lagi ya. Coba kira-kira mama murka nggak ya adik-adik? Iya, tapi kalau adik-adik jujur bahwa yang bikin jatuh atau bikin pecah itu adik-adik, dimarahin nggak? Ya paling diomelin, cuman nanti dibilang ya sudah besok-besok kalau sudah dibilang tidak main bola di dalam rumah ya jangan main bola, ya toh adik-adik seperti itu. Nah, jadi kalaupun adik-adik merasa takut kak kalau gelap-gelap mau ke kamar mandi, berarti kita harus berdoa, Tuhan jangan temani ya ketika aku masuk ke kamar mandi karena aku mau perlu ke kamar mandi tengah malam, pasti Tuhan menemani. Contoh juga kalau lampu dimatikan mau tidur ya adik-adik ya. Nah apalagi nih yang sering adik-adik merasa takut, mungkin karena kita mau menatalan nih, mulai deh adik-adik dapat peran, ada yang main drama, ada yang bernyanyi. Gak boleh takut, harus berani, kan ada latihan dibantu kakak-kakak. Jangan nanti ditunjuk, nggak mau kok saya nggak berani kak. Nggak boleh seperti itu. Kalau sudah ditunjuk sama kakak ke sekolah minggu, adik ambil peran dalam Natal nanti, adik-adik pasti diberi keberanian oleh Tuhan ya. Adik-adik minta tolong. Nah dari Daud kita belajar Tuhan yang memberi pertolongan. Tuhan berjanji akan menolong dan menemani kita selama kita juga minta tolong sama Tuhan ya, jangan minta tolong sama yang lain ya adik-adik ya. Selalu menyerukan nama Tuhan. Tuhan tolong saya supaya saya berani, seperti itu. Nah adik-adik, kita mau masuk ke ayat hafalan. Yuk kita baca ayat hafalan kita. Ayat emas kita diambil dari Mazmur 56 ayat yang keempat. Demikianlah bunyinya. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Mu-nya huruf besar berarti kepada Tuhan. Sekali lagi, Mazmur 56 ayat 4. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu, kepada Tuhan. Nah adik-adik, kita harus selalu mengandalkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita ya adik-adik ya. Adik-adik yang kecil, yang SD, yang TK, Batita, jangan lupa berdoa setiap kali kita merasa takut, khawatir ataupun cemas. Oke, kita sudah selesai baca firman Tuhan dan mendengarkan ceritanya. Kita mau tutup dalam doa. Yuk kita berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk janji firman-Mu bahwa Engkau akan menemani kami, bahwa Engkau akan menyertai kami, bahwa Engkau ada di setiap kehidupan kami sehari lepas sehari. Bahkan terlebih lagi ketika kami takut, kami cemas, kami khawatir, Engkau selalu menemani dan melindungi kami. Sebagaimana Engkau menyertai Daud dalam menghadapi Goliat, kami pun percaya saat ini Engkau menemani kami, menguatkan kami, memampukan kami untuk menghadapi segala ketakutan yang kami hadapi di hari-hari hidupan kami. Karena kami percaya kepadamu ya Tuhan, Allah yang sanggup melakukan perkara yang luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih untuk firman-Mu, terima kasih untuk berkat-Mu. Kami serahkan hidup kami hanya ke dalam tangan Tuhan. Berkati juga Kak Lina Tuhan dan keluarganya, semua Engkau menjaga dan melindungi kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.
datang dengan membawa pedang, Daud datang demi nama Tuhan. Diambilnya sebuah batu diumpannya, Goliat mati, puji nama Tuhan. Goliat datang dengan membawa pedang, Daud datang demi nama Tuhan. Diambilnya sebuah batu diumpannya, Goliat mati, puji nama Tuhan. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, memuji Tuhan sudah, belajar kebenaran firman Tuhan sudah. Tiba waktunya bagi kita sekarang untuk mengucap syukur atas semua kebaikan Tuhan melalui persembahan syukur. Persembahan syukurnya bisa adik-adik masukkan dalam amplop persembahan, titipkan pada papa atau mama untuk disampaikan ke gereja. Atau adik-adik bisa bawa ketika minggu depan adik-adik pergi ke sekolah minggu, masukkan dalam kantong persembahan. Atau adik-adik bisa minta papa atau mama transfer ke rekening gereja tempat adik-adik biasanya beribadah. Mari adik-adik kita naikkan pujian bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik dalam hidup kita. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan, syukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Berikan yang terbaik kepada Tuhan, karena Tuhan sudah memberikan yang terbaik ke dalam hidup kita. Syukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita mau berdoa untuk persembahan syukur kita. Juga kita naikkan doa syafaat. Mari berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan memberikan kesempatan kepada kami hari ini untuk ikut sekolah minggu. Walaupun melalui kebaktian sekolah minggu online Bina Warga, kami tetap bersyukur karena kami boleh memuji nama Tuhan, boleh belajar kebenaran firman Tuhan sebagai penuntun di dalam hidup kami sebagai anak-anak yang sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus untuk keluarga yang Tuhan berikan pada kami, untuk ayah, ibu, kakak, adik, dan juga keluarga besar. Terima kasih karena ada kasih cinta di dalam keluarga besar kami. Tuhan, kami juga berterima kasih karena kami boleh bersekolah saat ini. Kami bersekolah, belajar untuk masa depan kami. Kami juga berterima kasih Tuhan kepada gereja di mana kami boleh beribadah, kami boleh ikut sekolah minggu. Karena mereka membantu pertumbuhan iman kami. Tuhan, kami mau berdoa untuk pemimpin-pemimpin gereja, untuk kakak-kakak guru sekolah minggu, supaya tetap setia melayani kami anak-anak sekolah minggu. Dan juga Tuhan terus pimpin dan sertai di dalam kakak-kakak guru sekolah minggu, di dalam pelayanannya, di dalam mengambil keputusan, di dalam pekerjaannya, supaya semuanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan juga berkati Indonesia sebagai sebuah negara yang subur, makmur, aman, tentram, dan sejahtera. Kami berdoa untuk Pak Presiden Jokowi, Tuhan berkati di dalam kepemimpinannya, untuk boleh menjadi pemimpin yang bertanggung jawab,
Kami juga berdoa untuk pemilu yang akan dilaksanakan pada tahun 2024. Kami tidak mengerti Tuhan, tapi kami berdoa supaya pemilu boleh berjalan dengan aman dan lancar, dan negara kami tetap aman, tertib, dan damai. Kami juga berterima kasih untuk Bina Warga, untuk tim guru sekolah minggu Bina Warga yang terus setia melayani. Biarlah Tuhan juga yang memberikan kesehatian di dalam pelayanan ini. Terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, tema hari ini adalah Tuhan beri keberanian. Ya, Tuhan berikan keberanian kepada seorang Daud yang tidak pernah berperang untuk melawan Goliat, seorang tentara Filistin yang tinggi besar. Kenapa Daud berani? Apakah karena Daud sok jagoan, pengen hebat-hebatan? Tidak, adik-adik. Karena Daud menyadari dia tidak punya keberanian, dia tidak punya kehebatan. Tapi Daud berani maju karena Daud punya Allah yang luar biasa. Itu juga yang ada dalam kehidupan kita, adik-adik. Kita masih kecil, suka takut sama gelap, takut halilintar, takut sama kecoa, takut sama cacing. Wah, banyak takut-takutnya. Tapi ingatlah adik-adik bahwa Tuhan memberikan kita keberanian seperti Daud. Jadi kita berani sekarang, tidak takut gelap, tidak takut halilintar, tidak takut kecoa, dan juga lain-lain. Masih banyak takut-takut. Kita kikis di dalam nama Tuhan Yesus. Ya, katakan, aku berani karena Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, kita akan menutup kebaktian sekolah minggu kita pada hari ini. Kuat, kuat yang terkuat. Segala sesuatu ada kekuatan, tapi kekuatan yang terhebat adanya di Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Kuat, kuat yang terkuat, hebat, hebat yang terhebat, besar, besar yang terbesar. Itulah Tuhan Yesusku, Yesus yang terkuat, kuat, Yesus yang terhebat, hebat, Yesus yang terbesar, besar. Tiada tandingannya. Kuat, kuat yang terkuat, hebat, hebat yang terhebat, besar, besar yang terbesar. Itulah Tuhan Yesusku, Yesus yang terkuat, kuat, Yesus yang terhebat, hebat, Yesus yang terbesar, besar. Tiada tandingannya. Yesus yang terbesar, besar. Tiada tandingannya. Akhirnya, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita harus berpisah. Dan terima kasih karena sudah ikut sekolah minggu. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dadah!